Kita awali Ayu Sore hari ini dengan informasi kebakaran melanda bangunan kontrakan 3 lantai di Tambora, Jakarta Barat. Akibatnya 50 kamar kontrakan ludes terbakar. Kobaran api melahap bangunan berlantai 3 di Jalan Jembatan Besi 11 Kecamatan Tambora, Jakarta Barat. Banyaknya material dan barang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk membuat sejumlah warga panik dan terjadi keributan. Akibat kebakaran ini, 50 petak kamar kontrakan dalam satu bangunan berlantai 3 ini habis terbakar. Diduga, penyebabnya dari kompor yang tengah digunakan memasak oleh penghuni kontrakan. Diduga itu karena ada yang masak di lantai 3 dan ini bangunan ini berupa bangunan kontrakan. Jadi satu komplek kontrakan itu kurang lebih dari 50 pintu. 22 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran sempat mengganggu perjalanan komuter lain jurusan Duri Angke dan kini sudah kembali normal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Timnas Indonesia ditahan imbang oleh Bahrain dengan skor 2-2 pada laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Jumat dini hari tadi. Sebagian pendukung Indonesia mengaku kecewa dengan keputusan wasit yang dinilai kontroversial saat menit akhir pertandingan babak kedua. Indonesia mainnya udah bagus gitu kan, udah ada peningkatan dari segi permainan. Tadi gimana nih Bang? Rada kecewa sih Bang karena agak keliru sih keputusan wasit dan penitiannya. Overall sih menurut saya permainannya baik, di situ ada jual beli. Yang disayangkan itu hanya hasil akhirnya, yang dimana sebenarnya perpanjangan jelas kita lihat perpanjangan waktu hanya 6 menit. Tapi gol 6 menit ke 9 masih tetap dianggap. Anda kembali di Ayu Sore pemirsa. Di masa 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan jalan tol sangat masif dilakukan. Dengan semakin banyaknya capaian pembangunan infrastruktur, makin memaksimalkan transportasi yang meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sepuluh tahun di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, sejumlah capaian infrastruktur telah dihasilkan di Republik Indonesia. Dari 2015 hingga 2019, pemerintah membangun 1.299 km jalan tol. Lalu ditambah dengan tahun 2020 hingga 2023, pemerintah membangun 751 km jalan tol. Total, pemerintah telah membangun 2.050 km jalan tol. Tak hanya itu, capaian pembangunan jalan nasional juga meningkat signifikan. Total, pemerintah telah membangun 5.823 km jalan nasional. Pemerintah Presiden Joko Widodo telah membangun 27 bandara udara baru, serta pengembangan pelabuhan di 47 lokasi. Pemerintah juga melakukan optimalisasi fasilitas dan jalur kereta api. Kemudahan dan efisiensi waktu dalam menempuh perjalanan melalui transportasi darat, udara, laut ini membuat rakyat semakin nyaman, aman, dan pastinya semakin meningkatkan kesejahteraan. Lebih dipermudah banget, jadi kemana-mana sekarang udah sebenarnya kalau udah kayak di luar negeri gitu ya kan. Jadi kalau misalnya di luar negeri itu kita kemanapun bisa jalan sekarang. Dampak positifnya itu untuk masyarakat dan untuk saya tentunya kalau kemana-mana lebih efektif ya kan, terus lebih nyaman dan juga lebih efisien untuk waktunya juga. Pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi di era Presiden Joko Widodo ini berdampak pada kelancaran jalur distribusi yang berpengaruh di berbagai dunia usaha. Sangat penting ya, salah satu faktor yang penting untuk mendorong pembangunan ekonomi ya, dan segala jenis usaha juga sangat tergantung oleh transportasi. Dan di sektor pertambangan tentu saja transportasi ini memegang peranan penting ya, bagaimana mengangkut hasil tambang itu yang di daerah-daerah terpencil. Pondasi Indonesia Maju dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Pemerataan pembangunan jalan tol akan berpengaruh pada jarak tempuh dan distribusi yang berdampak signifikan pada ekonomi rakyat.
Dan pemirsa, untuk membahas terkait pembangunan infrastruktur selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, sudah bergabung bersama kami juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dan juga pengamat ekonomi Telisa Aulia Valianti. Selamat sore Bu Adita, Bu Telisa. Selamat sore Mas B. Baik. Waalaikumsalam. Saya mau ke Bu Adita terlebih dahulu. Bu Adita, ini kan ada yang menarik kemarin ketika ada pemaparan dari Kemenhub di tanggal 1 Oktober terkait seberapa banyak pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia. Ada kalau nggak salah 521 ya Bu ya? Betul. Betul. Ya, betul sekali. Ya. Nah, itu bagaimana kemudian dari 521 yang dibangun itu bisa meningkatkan perkembangan konektivitas antar daerah di Indonesia, Bu Adita? Ya, betul sekali Mas Bre. Jadi 521 pembangunan infrastruktur sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini ya. Dan ini semua tentu terdiri dari berbagai sarana dan prasarana di darat, laut, udara, dan perkereta apian. Paling besar memang kita membangun ini khususnya ada di laut ya, dan juga tentu udara. Sementara kereta api ini lebih banyak di Jawa, Sumatera, dan jalur kereta api pertama yang ada di luar Jawa dan Sumatera yaitu ada di Sulawesi. Yang sekarang ini jalurnya rutenya dari Makassar ke Parepare. Lalu juga transportasi darat, kami tentu berkolaborasi dengan Kementerian PUPR ya untuk membangun, tadi sudah disebutkan, jalan tol maupun jalan nasional, di mana nanti sarananya atau angkutan jalan dan lalu lintasnya ini ada di bawah penanganan dari Kementerian Perhubungan. Dari itu semua betul sekali bahwa ini bisa mendorong konektivitas di Indonesia ya, khususnya ketika kita bicara angkutan barang dan juga tentunya angkutan orang atau penumpang. Ini terlihat bahwa di beberapa kawasan ekonomi maupun juga di beberapa simpul transportasi ini terhubung dengan beberapa kawasan industri. Dan juga kalau kita bicara angkutan penumpang, ini tentu akan mendorong mobilitas orang yang bisa menjadi penopang di sektor-sektor yang lain ya. Terutama pariwisata, kemudian sektor perdagangan, pendidikan, dan sebagainya. Jadi tentu antara adanya simpul transportasi di udara, laut, kemudian juga kereta api dan darat, dan juga ditunjang dengan akses jalan, ini akan memperlancar ya proses mobilitas orang maupun barang di berbagai sektor. Jadi dari situ saja Mas, kalau kita lihat beberapa indikator ekonominya, memang terjadi beberapa peningkatan angka perekonomian di kawasan-kawasan tertentu ya. Dan itu juga salah satunya didorong oleh adanya konektivitas yang lebih terintegrasi gitu, baik antara angkutan jalan maupun juga dengan moda-moda yang lain. Baik, saya ke Bu Telisa. Bu Telisa, Anda melihat selama 10 tahun kita membangun infrastruktur yang luar biasa, ratusan infrastruktur dibangun, apakah memang Anda melihat ada kaitan antara perkembangan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur yang sangat masif di 10 tahun terakhir ini, Bu? Tentunya ya, gampangnya gini aja, kita lihat ya waktu kita COVID, ketika mobilitas itu tidak ada, kan artinya bisa kita proksi ya peranan dari sektor transportasi. Kalau kita transportasinya waktu lockdown atau waktu PSBB ya, tidak lockdown tapi yang kita semi ya, PSBB atau PPKM, itu kita lihat pertumbuhan ekonomi kita minus 2,79%. Nah, artinya ketika tidak ada transportasi ya kita pertumbuhan ekonominya minus. Jadi kalau mau kita lihat dengan baseline itu ya kita bisa mengukur kalau sektor transportasi itu kontribusinya berapa. Dan kalau kita lihat PDB kita kan growth nasional itu 5%. Nah, sektor transportasi rata-rata tuh belakangan pasca pandemi itu setelah kita mobilitas kembali normal itu kan di atas rata-rata di atas 7% untuk kontribusi dari sektor transportasi terhadap PDB kita. Jadi artinya bahwa kita bisa lihat additional yang diberikan kepada rata-rata nasional oleh sektor transportasi itu di kisaran 2-3% gitu terhadap pertumbuhan ekonomi kita ya yang normal gitu. Nah, jadi artinya bahwa ya sekitar itulah sumbangan ekonomi dari sektor transportasi. Untuk mudahnya seperti itu ya, tapi tentu detailnya harus dengan riset-riset yang rigorous terkait dengan impact kemana-kemana, multiplier effect, forward dan backward gitu. Karena transportation ini kan sebagai sektor yang memediasi antara kegiatan tadi seperti disebutkan Bu Adita ya, sektor industri, bagaimana industri bisa berkembang, ekspornya ya harus ada sektor transportasi. Bagaimana pekerja bisa sukses dengan pekerjaannya, dengan efisiensinya. Bagaimana kita berkonsumsi, berwisata juga didukung oleh sektor transportasi. Jadi dia mendukung kepada sektor-sektor baik dari sisi demand side maupun supply side seperti itu. Oke, baik. Saya ke Bu Adita lagi. Bu Adita, ini kan juga ada data dari Kemenhub yang menyebutkan bahwa
rasio konektivitas nasional itu berdampak pada PDB itu sekitar 63,5%. Dan tadi Anda juga sebutkan bahwa yang paling banyak dibangun nih dari 521 infrastruktur adalah di laut, Bu Adita. Anda melihat kaitan antara pembangunan yang mungkin sangat banyak di sektor laut dengan perkembangan PDB ini sesignifikan apa sih, Bu Adita? Ya, tentu ada kaitan yang sangat erat ya. Karena kalau kita bicara laut, ini seperti juga dengan nature negara kita, ini kan negara kepulauan ya, Mas Bre ya. Negara kepulauan yang itu sangat tergantung juga dengan transportasi air, khususnya transportasi laut. Transportasi antar pulau, kemudian juga dari dalam negeri dibawa keluar, ini lebih banyak kalau kita bicara logistik, itu adalah transportasi laut ya. Nah, makanya kita membangun pelabuhan-pelabuhan besar maupun kecil, baik itu pelabuhan yang memang difokuskan untuk angkutan barang atau logistik maupun untuk penumpang. Ini dengan adanya peningkatan kontribusi pada PDB tadi, ya kita melihat bahwa ini dampak dari adanya akses-akses untuk melakukan perpindahan barang yang itu tentu punya dampak signifikan ya terhadap tingkat perekonomian kita. Salah satu contoh aja, kita sekarang punya pelabuhan baru ya di Patimban. Ini sebenarnya nantinya ditujukan untuk menjadi hub baru ya, selain Tanjung Priok yang tentunya sekarang ini memang sudah mulai kapasitasnya mulai over capacity gitu. Jadi memang sangat membutuhkan ada satu pelabuhan baru yang ini nanti bisa membagi peran ya, membagi beban jalan khususnya antara Tanjung Priok dengan di Patimban ini. Dan di Patimban juga sudah mulai ada ekspor kendaraan yang nantinya juga akan ada beberapa ekspor kontainer di situ. Jadi kami melihat bahwa dari yang ada sekarang saja sebenarnya logistik laut ini sudah mengalami peningkatan yang cukup besar ya. Dan tentu tadi dampaknya terhadap indeks dari konektivitas maupun juga indeks logistik jadi cukup baik. Tapi sekali lagi ini tidak bisa dilepaskan juga dari adanya akses jalan ya Mas Bre ya. Karena adanya pelabuhan tentu dibutuhkan akses jalan yang memadai. Dan kita lihat juga seperti Patimban, ini sekarang juga akses jalan tolnya sudah cukup baik. Tentu ini yang sangat dibutuhkan ya. Sehingga integrasi antar modanya juga itu kita buka dan memudahkan para pelaku usaha untuk bisa mengakses pelabuhan-pelabuhan besar seperti tadi. Oke, ya Bu Adita tadi Anda sebutkan juga tidak hanya yang laut saja, tapi juga mereka sangat berhubungan terutama juga dengan di darat seperti itu. Dan Tol Jawa sudah selesai dibangun dan sepertinya juga sudah memberikan efek yang luar biasa. Tapi bagaimana dengan di luar Jawa, Bu Adita? Apakah luar Jawa ini juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian? Iya, justru data yang kami peroleh ya, pertumbuhan yang paling besar signifikan terjadi itu di Sumatera ya, khususnya di jalur-jalur sepanjang adanya jalan tol baru. Dan ini juga dibuktikan selain angkutan untuk barang, ini juga angkutan orang meningkat sangat signifikan. Kita lihat saja parameternya dari masa mudik ya, di mana masa mudik ini kan peningkatan mobilitas orang dan barang itu sangat tinggi, bahkan bisa dibilang mencapai puncaknya. Itu ternyata justru jalan tol yang ada di Sumatera itu tingkat penggunaannya maupun juga mobilitas orang yang melalui jalan itu adalah yang paling tinggi. Dan ini juga terlihat dari data adanya beberapa penurunan di volume penumpang di moda yang lain. Ternyata memang banyak beralih ke menggunakan transportasi darat. Nah, tentu ini sangat membantu kami juga ya sebagai yang mengelola transportasi secara terintegrasi, adanya akses jalan khususnya di Sumatera. Dan ini mempermudah juga untuk melakukan tadi integrasi antar moda di sepanjang jalur tol tersebut. Nah, ini kesaksian dari masyarakat atau testimoni dari masyarakat juga sangat positif, dan juga indikator ekonominya juga di daerah-daerah yang kemudian terbuka aksesnya oleh jalan tol itu terlihat juga ada peningkatan yang cukup signifikan. Baik, banyak masyarakat yang mungkin merasa terbantu dengan adanya akses jalan yang baik. Dan kita akan langsung bertanya nanti, Bu Adita dan juga Bu Telisa, ditahan dulu, kita akan langsung perbarui informasi terkait tol yang juga berhasil dibangun di pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah Tol Cileunyi-Sumedang-Dawan atau Cisumdawu yang diresmikan pada bulan Juli tahun lalu. Dan bagaimana situasinya saat ini? Kami sudah terhubung bersama rekan Toy Iskandar yang saat ini ada di gerbang Tol Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat. Ya, Toy Iskandar, kalau Anda lihat sekarang kondisi terkini di Tol Cisumdawu itu bagaimana? Kemudian seberapa efisiensi tol ini bagi masyarakat di sana? Ya, baik Pram dan juga pemirsa, dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu gerbang Tol Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat, di mana pada Tol Pamulihan yang diresmikan oleh Presiden Joko
Joko Widodo pada tahun Juli 2023 lalu banyak efisien yang dimanfaatkan oleh warga sekitar. Salah satunya warga Cirebon sendiri. Dengan adanya tol Cisadamo ini dimanfaatkan oleh mereka dengan akses yang lebih cepat gitu. Dan biasanya para pengendara juga melintasi di jalur arteri yang melintasi di Dadas Pangeran tersebut. Dan tidak hanya itu, Pram juga Permisa, dapat kami informasikan juga dengan adanya tol Cisadamo ini membantu perekonomian masyarakat dengan adanya tol tersebut. Dan kita juga akan mengajak dan berbincang dengan salah satu pengendara sepeda mobil sendiri gitu. Dan ini salah satunya pengendara sepeda mobil tersebut dari Cirebon, Jawa Barat. Mas, bisa disampaikan dengan adanya tol Cisadamo ini sangat membantu nggak? Sangat membantu sekali. Biasa kita menempuh lewat arteri bisa 4 jam 5 jam, sekarang kita dengan adanya tol 2 jam sampai 1,5 jam bisa ditempuh. Artinya sangat membantu dengan adanya tol tersebut. Sangat membantu sekali. Ini sering melintasi di tol Cisadamo. Sering. Gimana tanggapannya dengan adanya tol baru yang diresmikan oleh Presiden Jokowi ini? Ya, ditingkatkan lagi jalannya diperbaiki yang usaha-usahanya dipercepat. Nah, artinya sering melintasi dari Cirebon ke Bandung itu. Mau tujuan kemana sih, Mas? Saya dari Bandung mau ke arah Cirebon. Jadi biasa saya sering satu bisa 4 kali. Biasanya menempuh di jalur mana saja? Biasanya sebelum ada tol? Sebelum ada tol kita lewat Palimanan, tembus ke Dadas Pangeran sampai Cileunyi. Itu bisa menempuh 4 jam. Dan paling ke perjalanan cuma 2 jam sampai 1,5 jam. Oke. Makasih ya Mas Ahmad. Ya, pemirsa dapat kami informasikan tadi sempat wawancara dengan adanya tol ini sangat membantu dengan adanya akses tol yang baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Seperti itu, Pram. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Toy Iskandar melaporkan langsung dari Gerbang Tol Pamulihan, Sumedang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan kita akan kembali melanjutkan bincang-bincang kita bersama Bu Adita Irawati dan juga Bu Telisa Aulia. Saya mau ke Bu Telisa. Bu Telisa, tadi kan kita dengar bersama-sama bahwa sangat terbantu nih masyarakat dengan adanya tol yang kemudian bisa mempersingkat waktu perjalanan ataupun waktu tempuh. Nah, menurut Anda, Bu Telisa, ketika kita bicara soal transportasi kaitannya dengan ekonomi, selain jarak tempuh yang mungkin lebih singkat, apa yang kemudian bisa mempengaruhi perkembangan ekonomi di tempat yang sudah dibangun infrastrukturnya? Ya, tentunya tadi kalau kita bicara connectivity ini kan akan create aktivitas ekonomi ya, karena aktivitas ekonomi nggak mungkin terjadi, terutama misalkan agglomeration di perkotaan dan lain sebagainya, itu tidak mungkin terjadi tanpa transportasi yang layak. Jadi transportasi itu selalu dalam sejarah itu mendukung kepada aktivitas ekonomi. Mengapa? Makanya negara Cina kan sangat menekankan ya connectivity dan transportation itu. Makanya mereka benar-benar serius menerapkan di dalam BRI-nya, Belt Road Initiative, sampai mereka benar-benar harus konsisten dan infrastruktur itu sendiri untuk mereka menguasai dunia. Jadi dengan konektivitas yang baik dari Cina ke seluruh dunia, bahkan melalui juga pinjaman-pinjaman untuk sektor infrastruktur pembangunannya, itu mereka akan harapannya bisa menjadi negara superpower yang nomor 1, bisa mengalahkan Amerika Serikat, bahkan cita-citanya seperti itu. Dulu ada sejarah jalur sutra dan sebagainya. Jadi jelas banget keterkaitan antara dari penelitian-penelitian dan historis masa lalu, itu keterkaitan antara transportasi dengan kegiatan ekonomi. Jadi selain tadi menghemat waktu ya, kemudian juga ya itu tadi menciptakan ekonomi baru. Jadi kalau kita lihat misalkan terutama juga sektor pariwisata, misalkan penyediaan akomodasi mamin, restoran, hotel itu begitu bergerak ketika transportasi itu mudah ya. Misalkan dengan adanya kereta api cepat, contoh ya WUS gitu misalkan. Itu kan kita lihat ya dengan segala kontroversinya, tetapi ternyata itu semakin meningkatkan pariwisata di Jawa Barat, misalkan kayak gitu. Kemudian meningkatkan konektivitas antara Jakarta dengan Bandung semakin kuat. Nah nanti kan Jakarta Surabaya ke depan. Jadi di Jawa sendiri nanti akan semakin kuat. Nah itu nanti bisa meningkatkan tentunya pertumbuhan PDB di sektor di Pulau Jawa. Kemudian juga bisa meningkatkan dari sisi penyerapan tenaga kerja. Jadi dengan adanya pembangunannya sendiri saja dari konstruksi jalan tol misalkan tadi ataupun konstruksi kereta itu sendiri itu sudah menyerap lapangan kerja dari pembangunan infrastrukturnya itu sendiri ya. Kemudian nanti baru dari jasa yang diciptakan. Jadi
itu berlapis-lapis forward dan backward linkage-nya. Jadi ya terutama ke tenaga kerja juga. Jadi selain kepada menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi kepada sektor-sektor PDB yang terkait baik secara backward maupun forward, kemudian juga mempermudah perdagangan pastinya ya. Dengan adanya transportasi, trade juga makin mudah untuk dilakukan. Kita tahu trade adalah salah satu penyumbang juga, dan di situ banyak UMKM kita ya di sektor perdagangan. Nah, dengan adanya transportation yang lebih mudah, ini perdagangan juga menjadi lebih mudah. Baik, Terjadi jadi aglomerasi. selain yang utamanya soal jarak dan waktu tempuh, kita juga menantikan multiplier efek ke bidang-bidang lainnya ya, Bu Telisa. Saya terakhir ke Bu Adita. Bu Adita, ini kan tingkat kepuasan masyarakat disebutkan bahwa sangat tinggi terhadap pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Apa langkah berikutnya? Tentunya tidak akan berhenti sampai sini saja, Bu Adita ya. Ya, Bu Adita, mohon maaf untuk audionya mungkin bisa dibuka dulu, Bu. Ya, baik. Silakan, Bu. Ya, dari hasil survei, tingkat kepuasan memang cukup tinggi. Tetapi tentu kita juga harus melihat aspek apa saja yang masih punya ruang untuk diperbaiki ya, Mas ya. Dan kita tentunya ada beberapa hal yang kita harus akui saat ini masih belum sempurna, dan itu tentu memerlukan adanya pembenahan-pembenahan di sana-sini. Itu satu hal yang justru menjadi fokus kita ya, di sisi mana itu dari hasil survei ini yang memang harus kita perbaiki. Salah satunya tentu adalah bagaimana yang namanya pembangunan infrastruktur itu kemudian bisa dimanfaatkan secara optimal, sehingga nantinya dampak atau outcome-nya itu juga bisa optimal. Nah, ini ada beberapa memang yang kemudian kita harus pastikan bahwa kemanfaatannya betul-betul bisa nyata ya, konkret, bisa digunakan oleh masyarakat, dan tadi bahkan bisa meng-create suatu pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih baik daripada yang ada sekarang. Nah, untuk yang sudah dianggap tinggi atau baik, ini tentu juga masih punya ruang ya untuk diperbaiki. Karena sekali lagi ada beberapa program yang memang ini masih di tengah jalan gitu. Ini harus ada keberlanjutan, diselesaikan, dan tentu nanti kembali lagi harus bisa kita pastikan agar dampaknya itu memang optimal sesuai dengan target yang memang sudah ditetapkan. Jadi ada dua sisi, Mas ya. Di satu sisi kita harus melihat juga ruang mana yang bisa diperbaiki, di sisi lain yang memang sudah dianggap baik, ya kita harus tetap lakukan evaluasi. Apakah memang masih ada nih sisi-sisi yang kita harus perbaiki. Jadi memang prinsipnya kita sangat berharap nanti ada keberlanjutan, Mas, di pemerintahan yang baru ya, agar makin optimal nanti pembangunan infrastruktur ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ya, yang jelas kita jangan puas dengan apa yang sudah kita lakukan 10 tahun terakhir, tapi juga nanti bagaimana 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, bagaimana kemudian pemerintahan selanjutnya bisa melanjutkan pembangunan transportasi yang juga sudah dinilai cukup baik di masa pemerintahan Pak Joko Widodo. Terima kasih Bu Adita Irawati, juru bicara Kemenhub, dan juga Bu Telisa Aulia Valianti, pengamat ekonomi, sudah bergabung bersama kami di AIG Sore. Salam sejahtera untuk kita semua, selamat sore. Alhamdulillah sore hari ini kami rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera, saya sebagai Ketua Majelis Syura bersilaturahim kepada Bapak Presiden terpilih 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas penerimaan tersebut, penerimaan kami di tempat yang dihadiri oleh rekan-rekan wartawan semuanya. Yang kedua, kami mengucapkan sekali lagi, dan bahkan yang kedua, ucapan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Teriring doa, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara tercinta ini. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan hubungan PKS dengan Bapak Prabowo Subianto, Partai Gerindra, hubungan yang sangat panjang dan sangat dalam, bahkan terbangun satu hubungan batin yang sangat erat sekali. Tahu dilempar di Pantai Belawan, ramai berterbangan burung merpati. Jauh sudah kami berjalan, namun hubungan yang indah tersebut tetap di hati kami. Jadi hubungan batin ini tidak bisa dilupakan. Olehnya itu, kehadiran kami di sini ada beberapa hal yang kita bahas tadi. Yang pertama tadi sudah dijelaskan, kita selalu akan mengokohkan
persatuan dan kesatuan bangsa yang mewujudkan stabilitas politik nasional yang kokoh dan kuat untuk bersama-sama kita menghadapi semua tantangan dari dalam maupun dari luar negeri. Yang kedua, untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa di negara yang sangat majemuk ini tidak mungkin dikelola oleh 1-2 kelompok saja, tapi seluruh komponen bangsa harus bersama-sama dengan niat yang ikhlas, hati yang benar-benar punya keinginan yang luar biasa untuk bersama-sama kita menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Yang ketiga, kalau kita melihat situasi dunia, ya semua kita melihat bagaimana kondisi yang cukup memprihatinkan, situasi yang tidak menentu, masalah ekonomi, masalah keamanan, semua itu membuat kita harus membuat kita semakin solid. Contoh yang terjadi di Rusia, Ukraina, bahkan agresi Zionis Israel kepada bangsa Palestina, semua itu membuat kita juga harus berpikir secara komprehensif bagaimana bangsa yang besar ini bisa menghadapi itu semua, karena pasti dampaknya kita rasakan. Dan yang terakhir, kita sebagai bangsa besar secara teritorial, secara penduduk, secara kekayaan alam, ya kita ingin bangsa kita ini jadi leader di kawasan, pemimpin di kawasan. Ya, dan saya melihat, ya ini saya melihat dari perjalanan panjang, Bapak Prabowo Subianto mampu untuk menjadi pemimpin leader di kawasan ini. Dan yang kedua, kita harus juga memberikan warna di dunia. Dalam arti, ya peperangan yang terjadi. Dan kita tahu salah satu tujuan terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia ikut dalam ketertiban, menertibkan dunia ini. Apalagi kalau sampai terjadi ya kedamaian di sekian banyak titik di dunia ini. Bahkan yang kita berharap agar juga bangsa ini bekerja keras untuk mewujudkan kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina. Dan itu sudah ada dalam konstitusi kita. Nah, kalau itu terwujud, saya yakin juga negeri yang sama-sama kita cinta ini tidak akan dilupakan oleh bangsa Palestina. Mereka punya hak untuk meraih kemerdekaan. Sebagaimana ketika kita merdeka, merekalah yang pertama memberikan apresiasi, bahkan menerima kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi itulah semua yang membuat kita semangat untuk bersama-sama bergabung dalam pemerintahan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Itulah yang kita inginkan, karena semua ini alasan yang kuat kita bergabung di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Olehnya itu, sebagai penutup saya akan memberikan satu pantun, Bapak. Kalau tak ada kapal pinisi, manalah sanggup kita arungi dunia. Kalaulah kami tidak berkoalisi, manalah sanggup majukan bangsa. Nah itu. Jadi kita berkoalisi, insya Allah kita akan majukan bangsa Indonesia mencapai cita-citanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya punya satu pantun untuk PKS. 1, 2 cempaka biru, 3, 4 dalam jambangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Terima kasih dok. Terima kasih semuanya. Oke. Tanya jangan susah-susah ya tanyanya. Ayo, ya. Bapak bertanya di luar dari agenda kita pada hari ini. Rencananya kan Bapak akan melakukan secara langsung menguji kelayakan menteri-menteri Bapak itu. Bagaimana prosesnya, Pak? Uji kelayakan calon menteri-menteri yang nanti akan di kabinet Bapak itu bagaimana prosesnya? Sebetulnya prosesnya sudah berjalan lama, ya kan? Tentunya kita koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari,
riwayat hidup, latar belakang. Sore pemirsa, Istana Negara Ibu Kota Nusantara diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat siang. Presiden juga meresmikan rumah sakit pertama di Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara Nusantara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Sementara itu, Presiden Jokowi juga mengatakan Istana Garuda Ibu Kota Nusantara masih dalam proses penyelesaian. Ia memprediksi butuh waktu 1 bulan lagi agar Istana Garuda selesai dan bisa diresmikan. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengatakan peresmian Istana Garuda akan dilakukan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita telah meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara dan kita juga tidak ingin tergesa-gesa, semuanya yang paling penting berjalan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan, dan untuk Istana Garuda nanti akan diresmikan oleh Presiden baru Bapak Prabowo Subianto. Dan kita harapkan nanti kegiatan-kegiatan kenegaraan yang besar, yang butuh tempat yang gede, bisa dilakukan di sini, di IKN. Selain meresmikan Istana Negara, Presiden Jokowi juga meresmikan rumah sakit di Ibu Kota Nusantara. Rumah sakit ini sekaligus menjadi rumah sakit pertama di Ibu Kota Nusantara. Saat meresmikan Istana Negara dan rumah sakit, Presiden Jokowi didampingi oleh Panglima TNI, Kapolri, serta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, capaian infrastruktur yang telah dibangun di Ibu Kota Negara Nusantara, Kalimantan Timur menunjukkan bahwa visi besar Presiden Jokowi bukan sekedar mimpi kosong. IKN menjadi harapan baru Pondasi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita besar bangsa Indonesia. Saya ingin berbagi visi, berbagi mimpi besar, berbagi cita-cita besar bangsa ini. Siapa yang menyangka hamparan hutan belantara dan lahan kosong di Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota masa depan Indonesia. Perjalanan transformasi Ibu Kota Negara Nusantara dimulai dengan tantangan luar biasa. Secara fundamental, lahirnya IKN didorong oleh kebutuhan mendesak pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Capaian infrastruktur yang telah dibangun di IKN menunjukkan bahwa visi besar Presiden Jokowi bukanlah mimpi kosong, melainkan sebuah tujuan nyata yang bisa dicapai. Untuk saat ini saya berada di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara yang menjadi ikon dari Ibu Kota baru. Dan memang untuk saat ini pemerintah terus mengebut pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang mana Presiden menyebut sudah ada 55 investor yang masuk ke IKN, tidak hanya untuk pembangunan fasilitas pemerintah, namun juga untuk membangun fasilitas lainnya seperti rumah sakit, sekolah, dan juga lain-lainnya. Tentunya kita berharap pembangunan Ibu Kota Nusantara ini dapat menjadi simbol kemajuan bangsa Indonesia. Sejumlah proyek pembangunan fasilitas pendukung di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur telah diresmikan, baik dari hasil investasi lokal maupun asing. Total capaian investasi bahkan sudah mencapai angka 58 triliun rupiah. Pemerintah juga terus mengebut pembangunan hunian ASN. Beberapa tower hunian ASN telah rampung dan siap digunakan untuk menyambut kepindahan ASN yang ditargetkan pada akhir tahun ini. Untuk merasakan semangat pembangunan Ibu Kota masa depan Indonesia, Otorita IKN pun telah membuka kunjungan bagi masyarakat umum yang ingin masuk ke kawasan IKN. Senang banget karena kesempatan untuk melihat IKN secara langsung, melihat pembangunan Ibu Kota Nusantara di kota kami, itu sangat excited sekali, sehingga kita rame-rame kesempatan tanggal merah untuk berkunjung ke sini. Visi pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara lebih dari sekedar pembangunan infrastruktur semata. Ini adalah fondasi untuk menopang Indonesia Emas 2045, sebuah cita-cita besar bangsa Indonesia. Dari IKN Nusantara, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.
Usai pelantikan anggota DPR RI pada 1 Oktober lalu, masyarakat banyak menyoroti gaji dan tunjangan yang didapat oleh anggota dewan. Berbeda dengan Indonesia, anggota parlemen di Swedia hanya mendapatkan gaji yang relatif kecil tanpa adanya tunjangan. Fasilitas mewah dan gaji tinggi menjadi salah satu alasan segelintir orang berlomba menduduki kursi parlemen. Di Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI mendapatkan fasilitas tunjangan mulai dari rumah dinas, mobil, pajak, listrik, bahkan beras. Lain halnya dengan parlemen di negara Swedia. Parlemen di Swedia tidak memberikan tunjangan berupa rumah dinas atau tunjangan untuk membeli mobil. Anggota parlemen Swedia dari Partai Sosial Demokrat, Per Arne Hakansen, menyampaikan para anggota parlemen hidup bersahaja di negaranya. Ia menyampaikan anggota parlemen tak berbeda dengan warga kebanyakan dan tugas utama parlemen adalah mewakili rakyat. Jadi, tak pantas rasanya jika diistimewakan atau mendapat banyak fasilitas maupun gaji yang tinggi. Hakansen juga menyampaikan satu hal yang membuat anggota parlemen istimewa adalah kesempatan untuk ikut menentukan kebijakan. Sementara itu di Indonesia, usai pelantikan anggota DPR periode 2024-2029, muncul rencana pemberian tunjangan rumah karena adanya kebijakan penghapusan rumah dinas bagi anggota parlemen. Selain itu juga banyak tunjangan yang didapat oleh anggota DPR. Sebut saja tunjangan anak 2% dari gaji pokok, tunjangan istri sebesar 10% dari gaji ketua dan anggota DPR, kemudian tunjangan beras sebesar Rp30.090 per jiwa per bulan. Belum lagi adanya tunjangan jabatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Imam Besar Masjid Nabawi berkunjung ke Indonesia. Di sela kunjungannya, Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi menjadi khotib di sholat Jumat Masjid Istiqlal. Imam Besar Masjid Nabawi Syekh Ahmad bin Ali Al-Hudaifi melaksanakan sholat Jumat sekaligus mengisi khotbah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dalam ceramahnya, Syekh Ahmad mengungkapkan tersanjung atas ramahnya masyarakat Indonesia. Syekh Ahmad kagum saat memandang wajah orang Indonesia dan mencerminkan kebesaran agama Islam. Syekh Ahmad juga kagum pada orang Indonesia dalam keramah tamahan menyambut tamu. Ia berpesan agar masyarakat Indonesia tetap menjaga persatuan. Kita ke informasi lain pemirsa, Kejaksaan Agung menghadirkan artis Sandra Dewi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Sandra Dewi bersaksi untuk suaminya Harvey Muiz terdakwa dalam kasus tersebut. Ditemani kuasa hukumnya, artis Sandra Dewi datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kamis pagi. Sandra Dewi tidak banyak bicara saat memasuki ruang sidang. Kehadiran Sandra Dewi untuk memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Harvey Muiz didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan jaksa menyebut sebagian uang korupsi Harvey mengalir kepada istrinya Sandra Dewi. Memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang BUMN PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dalam kesaksiannya, Sandra Dewi juga membantah tas mewah yang dimiliki merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Tas-tas tersebut hasil dari usahanya sendiri melalui endorse di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca imbang 2-2, bagaimana peluang timnas kita di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia dan benarkah kinerja wasit semalam itu buruk? Sudah bergabung bersama kita Ovan Lamara, pengamat sepak bola. Halo, selamat sore Bung Ovan.
Selamat sore, apa kabar Diandra? Kabar baik, Bung. Bung, kita berbincang sedikit nih soal pertandingan kemarin dan kinerja wasit ini kan disoroti semalam. Selain perpanjangan waktu yang tak masuk akal, itu melebihi 6 menit, apa saja sebetulnya keputusan kontroversial wasit yang merugikan Indonesia? Ya, awalnya sepanjang babak pertama, sebetulnya saya sempat memuji kepemimpinan wasit ini. Kita melihat bagaimana keputusan-keputusannya senantiasa sangat tegas. Nah, kemudian setelah kita unggul 2-1, sepertinya wasit sudah mulai tidak bisa berdiri terlalu di tengah lagi ya. Beberapa keputusan kontroversial mulai menunjukkan tweetnya, pelanggaran dari pelanggaran yang terjadi terhadap Indonesia seperti agak dibiarkan, kemudian jika pemain-pemain kita yang melakukan pelanggaran, dia dengan mudahnya langsung di-tweet, dan yang paling puncak adalah tentang tambahan waktu itu. Ya, hasil dua-dua ini tentu membuat kita sesak. Bagaimana tidak, sampai menit ke 90 ditambah 6, bahkan ditambah 8, kita masih tetap unggul 2-1. Dan hasil yang menyisakan itu hanya lahir setelah wasit menambah pertandingan hingga 90 ditambah 9, nyaris 100 menit. Nah, ini membuat kita merasa sangat dirugikan. Kalau kita berkaca pada peraturan FIFA, khususnya tentang match duration atau tentang durasi pertandingan, maka betul ada beberapa alasan tertentu yang sifatnya prinsip di tengah lapangan yang bisa memberikan keluasan untuk menambah waktu pertandingan dari waktu yang sudah selesai sebetulnya, yakni di penghujung babak kedua. Tapi alasan-alasan itu sangat prinsip. Misalnya ada pemain yang sengaja membuang-buang waktu saat pertandingan berlangsung, atau ada tindakan medis di mana ada pemain yang cedera kemudian harus ditindak secara medis, itu menyita waktu, serta hal-hal yang bersifat prinsip lainnya. Tapi di penghujung injury time, tepatnya setelah menit ke 92 ke atas, kita tidak melihat adanya hal-hal krusial yang membuat wasit harus menambah waktu. Ini yang menjadi apa yang kita sesali semuanya. Belum lagi publik Indonesia sudah terbiasa menyaksikan pertandingan laga internasional seperti ini, sekelas Piala Dunia. Kita selalu melihat bahwa sangat jarang pertandingan dilebih-lebihkan dari tambahan waktu yang sudah diberikan oleh wasit sebelum pertandingan terakhir di babak kedua atau sebelum 90 menit itu terakhir. Contohnya misalnya, kan kebiasaan wasit seperti ini, Diandra. Jika memasuki menit ke 88 atau 89, biasanya wasit atau pengadil utama di tengah lapangan itu memberikan signal atau memberikan aba-aba melalui komunikasi ke wasit cadangan di pinggir lapangan bahwa tambahan waktu sekian menit. Itu permintaan wasit utama di tengah lapangan. Nah, misalnya tadi malam wasit meminta tambahan waktu 6 menit. Maka kita semua akan menunggu 90 ditambah 6 menit. Tapi apa yang terjadi hingga menit ke 90 ditambah 7, ditambah 8, ofisial kita Sintayong mulai gelisah, belum juga ada tanda-tanda pertandingan itu diakhiri. Kemudian sampai masuk ke 90 ditambah 9, belum juga 90 tambah 9 lebih, kemudian Bahrain bisa menyamakan kedudukan. Dan yang kita kecam lagi selain tambahan waktu yang berlebihan itu adalah pada saat Bahrain telah menciptakan gol balasan menjadi 2-2, kemudian kick off untuk melanjutkan pertandingan dilakukan. Begitu kita melakukan kick off lanjutan pertandingan, maka pada saat itu juga wasit langsung menunjukkan tweet panjang bertanda pertandingan berakhir. Ini yang sangat menodai pertandingan tadi malam, ya. Itu yang saya lihat. Baik, Bung Alvan, jadi PSSI kemenangan ini kita memang kemenangan kita dirampok oleh wasit. Ya, baik, Bung Alvan, PSSI ini kan melaporkan wasit asal Oman tersebut ke FIFA. Biasanya apa hasilnya ketika laporan itu diterima atau tidak diterima? Ya, ini sebenarnya informasi buat semua publik sepak bola Indonesia bahwa apapun hasil dari laporan yang dilakukan oleh PSSI terhadap FIFA ataupun AFC pasti tidak akan berubah pertandingan. Karena kan banyak hoax nih yang beredar dalam beberapa jam belakangan ini bahwa FIFA akan mengambil tindakan ini dan itu, AFC akan mengambil tindakan ini dan itu, yang serta-merta bisa merubah hasil pertandingan tadi malam, berubah kembali menjadi 2-1. Itu hoax. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, adapun laporan atau protes keras dari PSSI terhadap AFC itu adalah tentu menginginkan atensi yang lebih dari AFC terutama sebagai pemangku sepak bola tertinggi di kawasan Asia ini untuk lebih memperhatikan laga-laga selanjutnya. Ini juga sekaligus sebagai pengingat moral
kepada AFC dalam memberikan penugasan terutama terhadap wasit-wasit yang akan memimpin laga-laga Indonesia selanjutnya. Masih ada 10 pertandingan yang akan kita lakoni di sisa grup C, kualifikasi grup 3 Asia ini. Artinya masih banyak kemungkinan hal-hal non-teknis yang bisa kita alami jika PSSI tidak aware, jika PSSI tidak memperhatikan ini lebih serius, dan jika PSSI tidak mengingatkan AFC untuk bisa lebih adil lagi dalam melihat atau memimpin pertandingan demi pertandingan di kualifikasi ketiga, khususnya di grup C yang kita ada di situ. Baik, terakhir ini Bung Ovan, dengan total raihan 3 poin sejauh ini, kita kan ada di posisi 5 klasemen ya Bung. Bagaimana potensi masuk ke posisi 3 atau 4, bahkan 2 di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini? Ya, tadi malam seandainya kita menang, otomatis kita sudah akan berada di peringkat kedua grup C ini hari ini dengan 5 poin yang kita miliki. Ya, tapi sudahlah. Tadi malam sudah berlalu, kita tatap 7 laga selanjutnya. 3 hasil yang kita dapatkan dari 3 pertandingan kita lakoni, di mana 2 diantaranya adalah laga away atau laga tandang ke kandang lawan. Tentu hasil yang sangat signifikan bagi persepak bola Indonesia, walaupun sebetulnya setelah kita bisa menahan Arab Saudi dan Australia, sebetulnya pertandingan tadi malam salah satu yang ditarget oleh Sinteyong untuk Indonesia bisa meraih poin penuh 3 agar kita bisa lebih mudah melangkah ke fase selanjutnya. Tapi itu sudah selesai, ada 7 laga tersisa di mana sebagian besar diantaranya akan kita lakoni di kandang sendiri, maka harus tetap optimis. Dan jangan lupa 4 hari lagi tanggal 15 di kandang Cina kita akan melakoni laga keempat, itu sekaligus akan menjadi barometer bagi Indonesia. Apakah kita memang bisa bersaing lebih baik lagi di grup C ini agar Indonesia setidaknya bisa punya peluang untuk lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026 nanti tanpa melewati putaran keempat dan seterusnya. Mudah-mudahan. Nah, kalau kita berbicara dari sisi kalkulasi, sebetulnya kalau menurut pandangan saya, dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, kita seharusnya bisa bersaing untuk berada posisi ketiga. Ya, agak sulit bagi kita, walaupun tidak ada yang mustahil di sepak bola, untuk bisa, sebutlah misalnya Jepang sejauh ini tampil sangat dikdaya. Semua negara yang berada di grup C ini, termasuk Australia, sepertinya sulit untuk bisa menghentikan laju Jepang sebagai pemeringkat pertama di grup C ini nanti hingga akhir. Oke? Tapi untuk posisi kedua, kita punya harapan. Walaupun itu sangat tipis, karena ada Australia yang sepertinya memang agak sulit juga untuk disingkirkan untuk bisa mendampingi Jepang. Nah, yang agak realistis bagi kita dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, dengan 3 hasil pertandingan awal yang kita dapatkan adalah berada pada posisi ketiga terbaik. Itu berarti bahwa kita punya kesempatan untuk masuk ke putaran keempat, memperebutkan 2 tiket tersisa dari grup Asia ini. Karena Asia di 2026 nanti akan mendapatkan tambahan jatah 4+1. Artinya akan ada 8 negara yang lolos langsung, ditambah 1 yang akan melewati babak atau fase playoff menghadapi negara lain dari konfederasi yang lain. Baik, baik. Terima kasih banyak Bung Ovan atas bincang-bincangnya hari ini dan sudah bergabung dengan iNews Sore. Terima kasih. Terima kasih, Dianta. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lain dalam rangka memperingati hari jadi PT Roto Laboratories Indonesia ke-28 serta menyambut Hari Penglihatan Sedunia World Sight Day yang diperingati pada tanggal 10 Oktober 2024, PT Roto Laboratories Indonesia kembali mengadakan program CSR Roto Peduli berupa pemeriksaan dan pembagian kacamata gratis untuk siswa-siswi yang diselenggarakan di SMP Negeri 6 Kota Cirebon, Jawa Barat. Saya jadi paham nih ketika nanti saya beli, oh iya. Di tahun 2024 ini, PT Roto Laboratories Indonesia berkolaborasi dengan PT Bank Resona Perdania dan PT Semesta Kian Yakin atau Optic Good Eyes membagikan 800 kacamata gratis kepada siswa-siswi yang membutuhkan di 9 sekolah SD dan SMP yang tersebar di Kota Pekanbaru, Bandung, dan Cirebon. Di Cirebon, Jawa Barat, pembagian kacamata gratis digelar di SMP Negeri 6 dan dihadiri langsung Presiden Direktur PT Roto Laboratories Indonesia, Mukdaya Masidi,
Wakil Presiden Direktur PT Bank Resona Berdania, Eijiro Sakai, serta Presiden Direktur PT Semesta Kian Yakin atau Optik Kutais, Purnama Sidi Jaya Prawira. Sebagai produsen obat tetes mata dan lensa intraokular terkemuka di Indonesia, PT Rohto Laboratories Indonesia memiliki visi berkontribusi bagi kesehatan mata masyarakat Indonesia, terutama di kalangan generasi muda dengan mewujudkan program CSR, Joy of Seeing, Clear Vision for Brighter Future. Tujuan dari pemberian kacamata gratis ini tentu pertama sesuai dengan misi dari PT Rohto, Happy Future for All. Jadi kita memberikan kacamata gratis dengan harapan siswa-siswa yang membutuhkan kacamata dapat belajar dengan baik. Karena kadang-kadang siswa itu tidak sadar atau memaksakan diri ya tanpa kacamata. Dalam kesempatan ini kita mulai kerjasama dengan PT Rohto Laboratorium Indonesia untuk kontribusi masyarakat Indonesia dalam bentuk pembagian kacamata gratis. Pada kesempatan ini siswa-siswi juga mendapatkan edukasi mengenai bagaimana cara menjaga kesehatan mata yang baik dan benar. Terima kasih Rohto, program ini sudah membantu kami. Rohto, sahabat mata. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Elit Partai Keadilan Sejahtera menyambangi kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo menyebut pertemuan tersebut sebagai tekad untuk bekerja sama. Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri bersama sejumlah petinggi PKS tiba di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat sore. Usai pertemuan yang berlangsung tertutup, Prabowo menyebut momen ini sebagai tekad untuk bekerja sama. Prabowo mengaku tidak mempersoalkan perbedaan pilihan politik saat Pilpres 2024. Kerjasama usai kontestasi Pilpres dinilai Prabowo sangat penting dalam berbangsa dan bernegara. Hari ini, pada sore hari ini saya bersama perwakilan dari keluarga besar Partai Gerindra, unsur pimpinannya menerima kunjungan dari kawan lama kita, unsur pimpinan dari Partai Keadilan Sejahtera. Saya ucapkan terima kasih Ustadz Salim Segaf Al-Jufri sebagai Ketua Majelis Syuro PKS, kemudian Dr. Ahmad Heriawan sebagai pelaksana harian Presiden PKS, karena Pak Saiku sedang kampanye di Jawa Barat. Hadir Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, dan unsur pimpinan semuanya. Sekali lagi terima kasih kehadiran di Kertanegara ini mengingatkan kita masa-masa dahulu. Kita juga mulai kerjasama politik kita, katakanlah persekutuan kita mulai dari Kertanegara ya sekian tahun yang lalu, gitu Pak ya. 2000 berapa? 14 ya? 14 ya. Jadi kita dulu bukan sekutu tapi segajah. Dan kemarin kita mereka ada pilihan berbeda, kita tidak masalah, mereka izin berbeda, kita juga tetap bersahabat. Itulah yang kita inginkan, politik di Indonesia, politik yang selalu menjunjung tinggi, saling menghormati. Begitu selesai pertandingan, kita kembali menjalin kerjasama. Kita sama-sama ingin yang terbaik untuk rakyat kita. Kita sadar bahwa semua unsur pimpinan politik
harus sadar, harus paham dan mengerti kewajiban kita yang mendahulukan dan mengutamakan kepentingan rakyat kita. Dan karena itu setiap upaya menjalin kerjasama adalah sesuatu yang sangat kita hargai dan junjung tinggi, dan saya sangat terima kasih kehadiran kawan-kawan kita dipimpin langsung oleh Ustadz Salim, langsung Ketua Majelis Syuronya, sahabat lama kita. Sebetulnya kita kontaknya tuh sering, hanya sering juga tidak di depan media, tapi kali ini kita memandang perlu untuk menjelaskan ke seluruh khalayak bahwa kita bertekad untuk kerjasama, bertekad untuk berbuat terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Sebetulnya prosesnya sudah berjalan lama, ya kan? Tentunya kita berkoalisi, koalisi itu pimpinan-pimpinan partai mengajukan nama-nama, kita pelajari, riwayat hidup, latar belakang, dan saya harus akui yang diajukan banyak sekali yang sangat bagus, sangat capable, dan juga sebagian kita sudah pantau lama. Yang saya katakan kan saya sudah bagian daripada kabinet Indonesia Maju, dan saya sudah bekerja sama dengan beberapa menteri, dan memang menteri-menteri yang saya lihat banyak yang memang capable, banyak yang profesional. Jadi sebetulnya proses pemantauan itu sudah berjalan lama, kita sudah sering diskusi. Jadi ada tahap-tahap yang kita tidak di depan media, tapi sudah dilaksanakan. Saya kira demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Alhamdulillah sore hari ini kami rombongan dari Partai Keadilan Sejahtera, saya sebagai Ketua Majelis Syura bersilaturahim kepada Bapak Presiden terpilih 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih atas penerimaan tersebut, penerimaan kami di tempat yang dihadiri oleh rekan-rekan wartawan semuanya. Yang kedua, kami mengucapkan sekali lagi, dan bahkan yang kedua, ucapan selamat atas terpilihnya Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Teriring doa, mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk memimpin bangsa dan negara tercinta ini. Rekan-rekan wartawan yang saya hormati, tadi sudah dijelaskan hubungan PKS dengan Bapak Prabowo Subianto, Partai Gerindra, hubungan yang sangat panjang dan sangat dalam, bahkan terbangun satu hubungan batin yang sangat erat sekali. Tahu dilempar di Pantai Belawan, ramai berterbangan burung merpati. Jauh sudah kami berjalan, namun hubungan yang indah tersebut tetap di hati kami. Jadi hubungan batin ini tidak bisa dilupakan. Olehnya itu kehadiran kami. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkelakar tentang dasi di acara pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB. Prabowo berkelakar bahwa di acara PKB mengenakan dasi hijau dan jika nanti diundang PDIP akan menggunakan dasi merah. Tamu resmi dari luar negeri, jadi saya pakai jas. Tahu-tahu ada acara ini, jadi saya ganti hanya dasinya. Karena NU ganti hijau. Saya nggak tahu kapan diundang PDIP. Ini bukan minta diundang loh. Tapi kira-kira kalau diundang ganti merah. Bukan, ini namanya solidaritas, ya kan? Bahwa walaupun PKB adalah partai agamis, partai religius, tapi PKB adalah partai religius
yang nasionalis. Partai Gerindra, partai nasionalis yang religius. Iya. Saya kalau dipanggil kiai datang, saya nggak berani nggak datang, ya kan? Presiden terpilih Prabowo Subianto sejak awal yakin Partai Kebangkitan Bangsa akan kembali mendukungnya walau pada pemilu 2024 PKB mendukung calon lain. Sementara itu PKB memberi sinyal siap menugaskan kadernya jika masuk kabinet Prabowo Gibran. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Davi Pratama. Saya Diandra Mukni mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Prabowo Subianto diundang dalam acara Rakornas Legislatif PKB Kamis kemarin. Presiden terpilih ini menyatakan gembira diundang PKB dan tidak mempermasalahkan partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu berada dalam posisi berbeda dalam pemilu 2024 lalu. Prabowo bahkan sejak awal yakin PKB akan kembali mendukungnya. Walaupun dalam pemilihan yang lalu PKB mendukung yang lain, tapi saya mengatakan dari awal, saya yakin pada saatnya PKB akan kembali mendukung saya. Benar? Iya kan? Saya yakin bahwa PKB akan bersama saya membangun bangsa ini. Kehadiran Prabowo ke Rakornas Legislatif PKB membuka peluang PKB masuk ke kabinet. Sementara menurut Waketum PKB Jazilul Fawaid, kadernya siap ditugaskan jika dipilih Prabowo. Kita tidak bisa memperebutkan prerogatif presiden. Yang jelas PKB sekarang diterima oleh Pak Prabowo menjadi kekuatan bagian dari pemerintahan Pak Prabowo ke depan. Soal di posisi menteri, di posisi apa, nanti itu teknis, itu prerogatif Pak Prabowo. Tapi PKB sudah menegaskan sikapnya, berkomitmen bersama Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sudah juga menegaskan sikapnya bersama-sama PKB. Mengusulkan nggak ada juga? Nggak ada. PKB nggak ada usul mengusul. Pasca pemilu 2024, PKB kerap menyatakan dukungannya kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, walau pada pemilu 2024 mengusung capres dan cawapres lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan.